Halo, jumpa lagi dengan Raden Wijaya. Kali ini saya akan melakukan review lensa yang sudah saya pakai 10 tahun dan menemani saya kemana-mana. Ini lensa favorit saya, Canon EF-S 10-22. F-nya 3,5 sampai 4,5, nggak begitu cepat. Dan lensa ini juga nggak punya IS, tapi nggak masalah karena saya pakai ini lensa sudut lebar. Dan lensa sudut lebar itu nggak perlu amat sama IS karena memang getarannya udah dikit ya kalau sudutnya lebar ya. Lensa ini juga bukan fisheye. Kita bisa lihat di sini. Lensa ini punya sistem focusing internal sehingga lihat tuh. Nah, kita bisa lihat ya. Lensanya maju mundur nih. Tuh dalamnya tuh. Dan itu artinya apa? Lensa ini cukup tahan cuaca, tahan hujan, tapi nggak tahan banget ya, jangan sampai kehujanan banget ya. Tapi saya udah pakai ini di hujan juga nggak rusak ya, nyatanya masih saya pakai sampai sekarang. Karena apa nih? Saya pakai filter. Kalau dia nggak pakai filter, air hujan masih bisa masuk, kemungkinannya gede. Tapi dengan filter kemungkinannya jadi kecil. Oke, kenapa saya pakai lensa ini sampai segitu lamanya dan saya kenapa pakai ini untuk keliling-keliling sampai kemana-mana? Karena saya pakai sistem dua lensa, yaitu ini satu, yang satunya adalah tele 55-250. Di mana gapnya? Antara 22 sampai 5 mili kan? Tapi nggak usah khawatir. Ini di 22, itu setara dengan 35 mili kamera full frame. Artinya apa? Hasil yang kita lihat adalah normal, bukan wide angle udahan. Jadi ini adalah bagus. Dan selanjutnya di 55 ke atas, kita udah pakai sebagai tele. Antara 22 dan 55 kita nggak butuh. Kenapa? Dari 22 dengan tadi saya bilang seperti normal, kita tinggal crop aja. Apalagi di kamera sekarang megapikselnya udah gede-gede. Saya udah nggak usah pusing. Crop, hasilnya juga bagus. Oke, kita sekarang bisa lihat bagaimana lensa ini perform di dunia nyata. Kita akan bawa ini keluar. Sekarang kita udah di luar. Kita bisa lihat lensa ini memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Bagaimana? Kita kasih lihat ya. Langit yang kita lihat ini cukup bagus kan, biru ya, dengan sedikit awan ya, dan pohon-pohonnya cukup hijau. Ini pada kondisi 14 mili. Kita akan rubah ke 10 mili sekarang. Zoom out. Nah, di 10 mm kita bisa lihat langitnya berwarna belang. Yang kiri blue sky bagus, yang tengah agak keunguan ya, sedangkan yang kanan keputihan ya. Ini ada awan dikit tapi nggak apa-apa lah. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena polarizer. Polarizer itu penting untuk membuat langit biar jadi biru, daun biar jadi hijau, dan menghilangkan goresan-goresan atau apa ya namanya, glare atau shine dari sinar matahari, pantulan matahari atau lighting. Jadi kalau kita shooting dengan polarizer untuk muka orang, minyak-minyak di muka orang tuh bisa hilang semua dengan memutarnya. Tapi ini justru jadi masalah karena membuat warna biru langit nggak uniform. Sekarang kita akan coba copot polarizernya ya. Kita putar dulu. Hap. Ini dia. Set. Ini aslinya. Ya cukup biru kan, tapi tidak terjadi belang warna, dan pohonnya nggak maksimal karena itu glare dari sinar matahari tadi. Mereka memantulkan cahaya yang tidak uniform. Sekarang kita pasang lagi polarizernya. Ini dia. Nah, kita bisa lihat ini setelan kita di polarizer ini ya. Tuh, sambil kita putar pelan-pelan sambil biar dia cukup kencang. Kan kita memang harus putar dia ya. Kita bisa lihat warna pohonnya itu berubah terus tuh dia. Tuh. Nah, ini dia. Dan ini optimal biru. Beberapa fotografer nggak suka warna langitnya belang antara biru muda dengan biru agak abu-abu, agak biru tua begini. Tapi kalau saya sendiri lebih memilih pohon yang lebih hijau daripada langit yang birunya uniform. Kenapa? Karena langit biru uniform tuh gampang, kita bisa utak-atik di Photoshop, dia langsung beres. Sedangkan kalau daun nggak bisa, karena informasi warnanya sudah hilang. Warna yang hijau yang alami yang ketutup dengan pantulan kinclong itu hilang semua hijaunya. Tetapi ya itu selera masing-masing ya, saya nggak bisa paksain. Dan masalah ini hanya terjadi pada lensa sudut lebar seperti ini, dan ini masalah akan hilang ketika lensa ini di set di sudut yang agak sempit, misalkan di 22. Sekarang kita juga bisa lihat bahwa di ujung-ujungnya, tapi oke, di video ini nggak kelihatan karena video Full HD ini crop ya, jadi aspek rasionya 16:9, padahal ini benar-benar kelihatan di sudut banget ya, karena sudutnya saking lebar kita nggak bisa tumpuk lensa. Jadi kalau kita udah pakai polarizer, kita nggak bisa pakai UV. Kalau kita udah pakai UV, kita nggak bisa pakai polarizer. Tapi untunglah di sini nggak kelihatan.
Tapi saya udah capture foto habis ini, mungkin saya akan tampilkan di video bahwa ada cropping di sudut. Lensa 10 mm ini sebenarnya udah cukup mumpuni untuk hampir semua situasi landscape. Contohnya untuk foto-foto pemandangan atau foto-foto objek-objek bersejarah. Kecuali ya ini digunakan untuk interior katedral di Eropa. Saya terus terang aja merasa 10 mm ini sedikit kurang lebar ya. Kalau kita bisa lebarkan mungkin ke 8 atau mungkin ke 7 ya. Kalau bisa ya ada lensa seperti itu saya mau banget itu, sebenarnya begitu sih. Lalu kalau kita mau pertimbangan untuk pembelian ini sekarang, sebenarnya dia punya saingan ya, orang dari Canon juga, 10-18. Itu lensa yang sangat bagus dan lebih tajam dari ini katanya. Saya belum pernah pegang, belum pernah coba, tapi ya menurutku ini udah cukup tajam buat saya ya. Dan lensa 10-18 itu punya IS, dan apalagi lebihannya lagi, harganya setengahnya. Makanya dia sekarang secondnya murah banget sekarang. Kalau kita cari second tuh mungkin 3 juta aja udah dapet ini second yang kondisinya mungkin nggak terlalu bagus ya. Tapi kalau mau yang kondisinya bagus, ya secondnya mungkin sekitar 5-6 jutaan. Karena barunya ini harganya 9 juta lebih. Ini memang lensa bukan lensa murahan, memang barangnya bagus. Tapi ya, kenapa saya nggak mau ganti 10-18? Karena begini, 10-18 itu memerlukan sistem 3 lensa, satu kamera 3 lensa, yaitu 10-18, 18-55, 55-250, atau 10-18 dan 18-200. Tapi terus terang aja saya malas pakai sistem 3 lensa, saya malas bawa kebanyakan lensa itu, nggak enak, penuh tangannya. Dan selain itu juga lensa 18 itu 10-18 tadi memiliki build quality yang di bawah dia, yaitu memang semuanya lebih banyak plastiknya ya, dan kualitasnya memang overall di bawahnya. Dan saya juga tidak mantep apa 10-18 itu bisa survive di suhu minus 15 derajat di gunung es. Sedangkan ini sudah saya pakai di gunung es, minus 15 derajat, jatuh ke es, masih hidup sampai sekarang, masih bikin foto-foto yang bagus sampai sekarang. Bravo kan? Kelemahannya dia cuma satu sebenarnya sih, nggak ada AS. Kalau ada AS, dia akan perfect. Tapi tidak usah khawatir. Saya yakin dia akan bikin comeback lagi setelah IS in body populer di kamera Canon. Karena kan kita sekarang sudah tahu ya, kamera Canon yang terbaru ya, EOS R5 atau R6 itu ya, itu udah punya in body IS, stabilization dalam body. Saya yakin itu akan ditularkan ke DSLR dan mirrorless yang lain, sehingga apa? Ini akan jadi relevan lagi. Dan kalau kamu masih punya ini, jangan dijual dulu, tunggu sampai nanti keluar IS ya. Kalau kamu mau cari ini, cari sekarang mumpung belum ada AS, mungkin, tapi jangan salahin ya kalau ternyata Canon nggak seperti saya ya, karena saya bukan bosnya Canon ya. Mungkin nanti akan populer lagi, dan kamu bisa punya lensa wide angle yang sangat bagus dan memudahkanmu, karena dengan sistem 2 lensa aja kita udah bisa nangkep jarak yang luar biasa dari berapa equivalent 16 mili sampai 400 gitu. Jadi this thing will come back with a vengeance. Oke? All the best. Dan good luck, saya rasa udah dulu review kali ini. Bye-bye.